Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi hambanya yang selalu bertakwa kepadanya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita teruskan kembali masih membahas tentang surga, di mana kita pertemuan lalu sudah masuk ke poin tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan surga. Pertama kita sudah bahas apa itu makna surga, maka kita akan lanjutkan kali ini poin yang kedua adalah tentang jannatul khuld ataupun surga yang kekal, yang kelak akan ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Yang kita bahas di sini adalah apakah surga tersebut adalah surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang dulu, atau surga yang baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi anak cucu Adam yang mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa surga yang nanti disediakan bagi anak cucu Adam yang mau bertakwa kepada Allah berbeda dengan surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Apa perbedaannya? Sisi perbedaannya adalah karena jannatul khuld surganya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti surga ini akan mengekalkan penduduknya. Ya. Sedangkan surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bahkan Nabi Adam saja sampai dikeluarkan darinya, sehingga ini berbeda. Kemudian perbedaan yang lain adalah bahwa di surganya nanti untuk orang-orang yang bertakwa bagi anak cucu Adam itu tidak ada lagi pengharaman. Berbeda dengan surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ternyata ada sebuah pohon yang diharamkan untuk didekati Adam dan istrinya Hawa. Jadi ini surga yang berbeda. Sehingga pendapat yang pertama menyebutkan bahwa surga yang kelak akan dihuni oleh anak cucu Adam bagi mereka yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan surganya Nabi Adam yang pernah ditinggali oleh beliau alaihissalatu wassalam. Seperti itu. Baik, kemudian pendapat yang kedua, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama tentunya, mengatakan bahwa ya surganya Nabi Adam dahulu sama dengan surganya orang-orang yang bertakwa nanti. Ya, jadi tidak berbeda. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya pertama, ya, itu juga dalam sebuah dalil, ya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan manusia. Fayaqumul mu'minuna hatta tuzrafa lahumul jannah. Maka kaum mukminin berdiri hingga surga didekatkan kepada mereka. Fayatuna Adam, lalu mereka pun mendatangi Adam. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kami, istaftih lanal jannah,
istaftih lana jannah, mintakanlah agar surga dibukakan untuk kami. Fayaqulu, maka Nabi Adam alaihi salatu wasallam menjawab, fahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Adam mengatakan, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga tidak lain kecuali kesalahan ayah kalian Adam? Ya. Jadi dengan jawaban Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ini menandakan bahwa surganya Nabi Adam dahulu yaitu sama dengan surganya orang-orang mukmin ataupun anak cucu Adam kelak. Buktinya tadi, anak cucu Adam ini nanti kelak akan mendatangi Adam dan meminta agar supaya Nabi Adam itu membukakan pintu surga tersebut. Dan Nabi Adam menjawab, bukankah yang mengeluarkan kalian, yang maksudnya adalah Nabi Adam itu dikeluarkan ya sebab karena dirinya seperti itu. Ya, ini menandakan surganya sama begitu. Kemudian juga dalil saat Nabi Musa alaihissalam pernah berdebat dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini diceritakan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabb, ya, wahai Rabb, arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya. Perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan ya, kami sebagai anak cucunya dan dirinya dari neraka. Maksudnya adalah ya kalau Nabi Adam keluar dari surga, kalau Nabi Adam keluar dari surga, ya berarti kan anak keturunannya kan sudah tidak di surga. Andai kan Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga, ya berarti anak cucunya semuanya ada di surga. Seperti itu maksudnya. Makasih Pak. Ya. Maka fa'arallahu Adam, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Adam kepada Musa. Qala, maka Musa berkata kepada Adam, anta abuna Adam. Kamu bapak kami Adam? Qala lahu Adam, menjawab ya pertanyaan Musa tersebut, na'am, iya. Qala, kemudian Musa bertanya, antal ladzi nafakhallahu fika min ruhi. Ya. Apakah engkau orang yang ditiupkan ruh oleh Allah? Wa 'allamakal asma'a kullaha. Dan yang Allah ajarkan segala jenis nama-nama yang ada di alam semesta ini. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Dan Allah memerintahkan semua para malaikat untuk bersujud, maka mereka bersujud kepadamu. Maka Adam menjawab, na'am. Ya. Qala, lalu kemudian Musa bertanya lagi, fama hamalaka an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Musa bertanya, lalu apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari surga? Seakan Nabi Musa protes kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Faqala lahu Adam, maka Adam alaihissalatu wassalam menjawab, waman anta. Balik bertanya kepada Nabi Musa, siapa kamu? Kemudian Nabi Musa menjawab, ana Musa. Qala, maka Adam bertanya lagi, anta nabiyyu bani Israel alladhi kallamaka Allahu min wara'il hijab lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqi. Bukankah engkau seorang nabi dari Bani Israel yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perantara antara dirimu dengannya seorang rasul dari makhluk Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah tidak ada penyampainya seperti Rasul kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu ada perantara dari Jibril alaihi salatu wasallam. Ini tidak. Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Musa menjawab, na'am. Qala, lalu kemudian Adam berkata lagi, afama wajadta anna dzalika kana fi kitabillahi qabla an akhluq. Ya. Maka Adam bertanya, tidakkah engkau mengerti bahwa itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum aku diciptakan? Musa menjawab, benar. Ya, kata Musa, ya.
Lalu kemudian qala lahu Adam kemudian bertanya lagi kepada Musa, lalu kenapa engkau menyalahkanku atas sesuatu yang telah ditentukan Allah sebelum aku? Artinya sebelum aku diciptakan seperti itu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Nabi kita SAW mengatakan, Adam telah mengalahkan Musa. Adam telah mengalahkan Musa. Nah, di hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hadis ini hasan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dari hadis ini ya, kita bisa mengetahui bahwa jika surga Adam bukanlah surga yang akan didatangi oleh orang-orang yang bertakwa kelak, maka buat apa Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendebat Adam? Toh surganya Nabi Adam ya sudah. Kita juga nanti berbeda kok dengan surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Kalau surganya berbeda, buat apa Nabi Musa berdebat Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Jadi juga kita anak cucu Adam itu akan ditempatkan di tempat yang lain, di surga yang lain. Bisa jadi surganya lebih bagus, surganya lebih sempurna, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi ini jamaah sekalian rahimakumullah menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam itu berbeda, surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu sama dengan surga yang akan dihuni oleh anak cucunya yang bertakwa kelak nanti. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian juga ya, seorang yang sekarang beramal jamaah dalam rangka agar bisa kembali ke kampung halaman ya, yang sesungguhnya yaitu surga ya, kampung halaman kita semua nanti surga. Itu adalah surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Akan tetapi di sini ada catatan bahwa surga tersebut bisa diubah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa surga itu bisa ditambah isinya. Oleh karenanya ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membangunkannya istana kelak di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tambahan-tambahan yang ada di surga, bisa memperluas surga, dan Allah juga bisa mengubahnya. Ini semua kan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan dari makhluknya, dan tidak ada intervensi dari yang lainnya, kan seperti itu. Ya. Sehingga jika dikatakan bahwa surganya Adam berbeda dengan surganya orang-orang yang bertakwa kelak yang mereka akan menghuni di dalamnya, ya ini tentu salah. Ya. Jadi tetap surganya Nabi Adam itu sama dengan surganya anak cucunya yang bertakwa kelak, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah ciri-ciri antara surganya Nabi Adam dengan ciri-ciri surganya anak cucu Adam kelak itu sama. Ya. Surganya Nabi Adam terletak di langit, dan surga nanti yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kelak juga letaknya di langit, ya, di atas. Ya. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan dari surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam ke bumi. Jadi surga ini ada di atas. Ya. Sehingga sama antara surganya Nabi Adam dan surganya orang-orang yang bertakwa kelak. Begitu.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-24 hingga 25. Allah Subhanahu wa taala qala habitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, ya, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, artinya tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kemudian Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu pula kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada kalimat qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu. Berarti sama ya. Surganya Adam alaihissalatu wassalam dan surganya orang-orang yang bertakwa kelak sama seperti itu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada syaitan seperti itu. Saat dia tidak mau sujud kepada Adam, ya, maka Allah mengusir syaitan tersebut dari atas langit. Ya. Jadi sama. Ya. Seperti itu. Kemudian juga alasan yang lain jamaah, terkait dengan surganya Adam itu sama dengan surganya orang-orang yang bertakwa kelak, bahwa sifat surganya Adam itu sama dengan sifat surga yang akan didatangi oleh orang-orang yang bertakwa kelak. Itu sama, tidak berbeda, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha di ayat yang ke-117 hingga ayat yang ke-119. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun lak wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, ya, artinya berpakaian gitu. Wa annaka la tadhma fiha wa la tatha. Engkau juga tidak akan mungkin merasa kehausan dan tidak akan kepanasan dari matahari di dalamnya. Jadi tentunya bukan sifat-sifat dunia ya. Sifat-sifat dunia itu ya seseorang ketika tinggal di dunia ya dia bisa mengalami rasa lapar, mengalami rasa haus, ya enggak. Kemudian kalau enggak diberi pakaian ya dia telanjang kan seperti itu. Ya. Dan juga ketika siang hari diterik matahari yang menyengat, ya tentunya kalau kita berada di luar ya kita akan kepanasan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga. Ya, surga siapa? Surganya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Dan surga ini sama dengan surganya orang-orang mukmin seperti itu. Ya. Nah, kemudian begini jamaah sekalian, kalau seandainya ya, ada yang mengatakan seperti ini, tapi kok ada di dalam surga yang dilarang oleh Nabi Adam alaihissalam dan Hawa? Ya. Harusnya di surga itu sudah tidak ada larangan lagi kan begitu. Ya. Baik. Maka ya, bisa dijawab bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam untuk tidak mendekati sebuah pohon itu ini bukan beban taklif. Ya. Beban taklif itu ya seperti amalan-amalan kita di dunia lah. Kita kan ada beban taklif nih. Beban syariat yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan kan. Seperti sholat. Ini beban taklif. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian zakat. Kemudian haji dan seterusnya. Akan tetapi hanya sebuah pelarangan untuk mendekati salah satu kenikmatan yang ada di surga.
Ya. Mendekati salah satu kenikmatan yang ada di surga. Bisa jadi ini bagian daripada ujian Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita samakan dengan surga nanti bagi orang-orang yang bertakwa, maka di situ juga ada pelarangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hukum di dalam surga tersebut. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan beban taklif. Bukan beban taklif, ya. Dan ini hanya terjadi kelak nanti pada hari kiamat ketika kaum mukminin masuk ke dalam surga. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Seperti contohnya ya, kita tidak boleh mendekati nanti istri-istri dari penduduk surga yang lainnya, kan begitu. Ya. Bukan berarti kita ya dibolehkan bebas untuk mendekati istri-istri yang lainnya yang ada di surga. Disebabkan karena kita bebas melakukan apapun, tidak. Tapi kita juga dilarang untuk mendekati istri-istri penduduk surga yang lainnya, seperti itu. Ya. Jadi itulah alasan ya terkait dengan apa? Terkait dengan bahwa surganya Nabi Adam itu sama dengan surganya orang-orang yang akan menempati dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya. Tayyib, Allah taala alam bisawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, poin yang berikutnya adalah yang terkait dengan surga adalah tentang apakah surga itu sudah ada ataupun belum. Ya. Dan tentunya Ahlussunnah wal Jamaah, jika pembahasan kita adalah pembahasan sebelumnya adalah terkait dengan surga yang kelak akan dihuni oleh anak cucu Adam dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah surganya Nabi Adam yang dulu, ya berarti ya surga tersebut sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada sebagian golongan yang berpandangan bahwa surga tersebut belum ada sekarang. Surga tersebut belum ada. Begitu juga neraka. Neraka itu juga belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka itu baru akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat. Secara logika iya, buat apa ya ada surga sekarang, kan begitu. Nah, kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah. Memang mereka termasuk kelompok Ahlul Kalam yang lebih menuhankan akal dibanding dalil, seperti itu. Apa alasan orang-orang Mu'tazilah ini mengatakan bahwa sekarang itu belum ada surga, sekarang itu belum diciptakan neraka? Sebab alasan mereka yang pertama, menurut mereka adalah tidak ada faedahnya penciptaan surga dan neraka sekarang. Kenapa? Karena belum ada yang menghuni. Ya kan? Belum ada yang diberi balasan. Siapa yang sudah diberi balasan? Kan belum ada. Lalu jika diciptakan sekarang, tidak ada faedahnya sama sekali. Makanya mereka mengkiaskan, contohnya adalah seperti misal ketika ada seorang raja yang membuat istana yang penuh dengan kelezatan untuk rakyatnya. Lantas ia melarang rakyatnya yang memasuki istana tersebut dalam waktu yang lama, nanti dulu. Nanti masuknya nanti berapa ratus tahun berikutnya. Berarti ini kan sebuah kesia-siaan. Jadi kata Mu'tazilah seperti itu. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, bisa kita bantah, ya. Bisa kita bantah mereka pandangan Mu'tazilah yang mengatakan
bahwa tidak ada faedahnya jika Allah menciptakan surga dan neraka sekarang. Ya. Maka bisa dibantah dengan pertama, sekali lagi bahwa kita itu wajib tunduk dengan dalil, bukan dengan akal kita. Nah, kalau kita mau merujuk kepada dalil, maka dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, ya sangat banyak sekali. Di antara contohnya firman Allah Ta'ala ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Dan ini ayat yang saya yakin sebagian besar dari jamaah sekalian tidak asing. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Ya. Uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah menuju ampunan kepada Rabb kalian yang memiliki surga seluas langit dan bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Uiddat lil muttaqin. Perhatikan, Allah mengatakan tentang surga dengan kalimat uiddat, disiapkan. Jadi ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Ya kan? Baik, sebelum kita misalnya sebagai hamba Allah hadir di bumi ini, sebelum kita nih sebagai hamba Allah hadir di bumi ini, maka tentunya kan kita belum tahu, tentunya belum ada orang-orang yang bertakwa di kalangan kita. Padahal ayat ini turun 14 abad yang lalu. Dan Allah sudah menyebutkan uiddat lil muttaqin. Lahirlah generasi-generasi hingga generasi kita ini. Ada di antara kita sekarang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi 14 abad yang lalu ketika Allah turunkan ayat ini, Allah sudah mengatakan telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Contoh misalnya, Mas Hafid ini, alhamdulillah ya, Allah misal karuniakan momongan. Lalu kemudian mau mengundang kita nih jamaah untuk makan-makan di rumahnya seperti itu. Lalu kemudian pagi-pagi ini mengumumkan bagi jamaah masjid setelah kajian ini, saya mengharap untuk bisa datang ke rumah sebagai bentuk syukuran untuk kelahiran ya, anak kami seperti itu. Dan tidak usah membawa minuman ya, dan tidak usah membawa makanan karena kami sudah mempersiapkannya. Ketika kalimat uiddat, kami sudah mempersiapkan, ya berarti secara otomatis sudah disiapkan makanan, tinggal kita datang kemudian kita makan. Kan begitu. Ya. Dan hal yang maklum, ya, fi'il madhi secara umum memiliki makna telah. Seperti itu. Sudah. Bentuk kata lampau. Perbuatan masa lampau yang telah dikerjakan seperti itu. Saya sekali lagi bahwa jika ada yang mengatakan surga itu belum ada, ya dibantah saja dengan ayat ini, uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan seperti itu. Ya. Kemudian juga ada dalil ketika Nabi SAW ya, saat beliau melakukan Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau diperlihatkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat An-Najm di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra
'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Yang artinya adalah, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli saat itu, pada waktu yang lainnya, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkannya ada surga. Ya. Berarti saat itu ini terjadi 14 abad yang lalu Nabi SAW Mi'raj kan. Berarti surga itu telah ada seperti itu. Nah, adapun faedah-faedah yang lainnya tentunya, ya, banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan adanya surga sekarang. Jadi antara faedahnya surga ada sekarang itu, pertama, rohnya orang-orang mukmin itu seperti burung yang berjalan-jalan di surga. Ini ada dalil menunjukkan itu. Rohnya orang-orang mukmin seperti burung yang berjalan-jalan di surga. Rohnya orang mukmin, berarti mereka yang sudah wafat, yang beriman dari kalangan orang-orang yang wafat dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah jelaskan, Allah Subhanahu wa taala jelaskan roh mereka itu seperti burung yang berjalan-jalan di surga. Begitu. Makanya ada sebuah dalil hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang itu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau SAW, nasmatul mu'min idza mata ta'irun ta'laqu bi syajaratil jannah. Jadi ruhnya seorang mukmin itu jika meninggal adalah burung yang bergantung di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'athuhu Allah. Hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Jadi Allah sempurnakan nanti kelak, ya, dari ruhnya tersebut yang sudah berada di surga, Allah nanti sempurnakan dengan jasadnya. Seperti itu. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya, keterangan dari Nabi SAW tentang ruhnya para syuhada, mereka orang-orang yang mati syahid. Ruhnya para syuhada. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Ruh mereka sekarang berada di dalam rongga burung hijau. Rongga burung hijau. Baik, sekarang mungkin ada orang yang akan membantah seperti ini, jemaah. Bahwa keterangan-keterangan dalil ini adalah keterangan-keterangan terkait dengan nanti. Kalau sudah semuanya dihancurkan, semuanya dibangkitkan, kan? Nanti para syuhada itu, ya, maka mereka, ya, akan menjadi burung-burung yang ada di surga. Loh, kok menjadi burung-burung yang ada di surga? Jadi bukan sekarang ini, ya, tapi nanti kalau sudah semuanya dibinasakan oleh Allah dan dibangkitkan lagi dalam kehidupan akhirat. Ya. Jadi bukan saat ini sekarang. Baik. Begini jamaah sekalian rahimakumullah. Kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ketika Allah, ya, telah memasukkan ruh hambanya ke dalam jasadnya. Lalu kemudian ketika sudah masuk ke dalam jasad dia, maka dia kan bisa menikmati sesuka dia sebagaimana yang dia inginkan ketika di dunia. Mudah-mudahan bisa difahami ini. Baik, kan kita sekarang bisa menikmati ini, ada air mineral. Kalau kita bisa menikmati. Kemudian ada contoh, ya, di sini apa? Susu kedelai, ya. Kita bisa menikmati. Bukan dari roh kita, kan dari jasad kita bisa menikmati, kan begitu. Nah, sedangkan yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah ruh-ruhnya orang yang beriman.
Artinya mereka belum memiliki jasad, sebab nanti kelak jasad mereka baru ada di akhirat setelah semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak pada hari kiamat. Jadi seperti itu. Ya. Sehingga ini terjadi saat ini sekarang bagi mereka yang beriman. Bagi yang mereka yang telah mati syahid. Jadi ruh mereka sekarang berada di apa? Berada di di rongga-rongga burung, di rongga-rongga burung hijau yang saat ini sudah berada di surga. Seperti itu jemaah. Ya. Nah, ini dalil-dalil yang memang menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Bukan surga itu belum ada. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian alasan Mu'tazilah yang kedua, tadi yang pertama tidak berfaedah. Ya. Alasan yang kedua Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga itu belum ada sekarang, mereka berdalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 88. Ini juga yang terkadang sering ditanyakan oleh sebagian kita nih ahlussunnah kaum muslimin. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kan begitu kan? Kecuali Allah. Jadi jika surga itu makhluk, jika neraka itu makhluk, kan di sini ada kalimat kullu syai'in. Ya. Syai' di sini menunjukkan nakirah, jadi semuanya. Illa wajhah, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan binasa, akan hancur. Jadi begitu pula ya dengan surga. Kalau memang sudah diciptakan, akan hancur juga. Neraka, kalau memang diciptakan, ya nanti kelak akan hancur seperti itu. Ya. Semuanya nanti akan hancur, ya. Karena Allah yang menetapkan ya kebinasaan ataupun kehancuran terhadap segala sesuatu termasuk surga dan neraka. Sehingga buat apa sekarang dibuat lalu kemudian nanti dihancurkan lagi begitu? Buat apa sekarang sudah ada tapi nanti kelak dihancurkan lagi kemudian Allah bikin lagi seperti itu? Ini kan merupakan hal kesia-siaan menurut mereka seperti itu. Ya. Baik, hal ini sebenarnya bisa dijawab ya. Di antaranya adalah yang pertama, ya, memang semua akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, akan dihancurkan oleh Allah. Ya. Namun ada pengecualian, yaitu surga dan neraka. Diciptakan Allah tetap abadi. Ya. Dan bukan untuk sirna ataupun fana. Bisa dijawab demikian. Kemudian alasan yang kedua bahwa makna binasa ini umum, ya. Bisa maknanya dihancurkan, bisa juga dimatikan. Sifatnya masih umum seperti itu. Ya. Makanya kalau kita sedikit ya, mengulas kembali tentang mahsyar, ya kan? Mengulas kembali tentang mahsyar, bahwa pendapat yang sahih yang dulu pernah kita bahas, bahwa mahsyar ini apakah bumi yang baru ya, yang Allah ciptakan ataupun mahsyar itu adalah bumi yang lama ini seperti itu ya. Maka kita pernah bahas bahwa pendapat yang sahih itu adalah mahsyar itu bumi yang lama namun Allah Subhanahu wa taala modifikasi kembali, kan begitu ya, pernah kita bahas kan seperti itu ya. Artinya bahwa kehancuran tersebut tidak kehancuran fana, sirna, semuanya juga tidak. Jadi masih ada. Begitu pula dalil yang menyebutkan bahwa nanti kita semua akan dibangkitkan Allah min ajbi dzanabi. Dari mana? Dari tulang ekor kita. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dari tulang ekor kita. Pertanyaan sederhana. Ketika Allah Subhanahu wa taala memusnahkan alam semesta ini, ya, apakah tulang ekor kita itu juga musnah? Kan seperti itu. Kalau seandainya tulang ekor itu juga musnah, ya berarti secara otomatis dalil ini bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi seperti itu jemaah. Ya.
Makanya ternyata tulang ekornya tidak dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan tumbuh jasad kita di akhirat kala itu dengan apa, dari tulang ekor kita. Jadi itu dalil ataupun alasan yang kedua. Kemudian ada penafsiran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan berkaitan dengan yang dibinasakan di sini adalah hanya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya jin, manusia, hewan, dan juga malaikat. Selain daripada itu tidak seperti itu. Ya. Kemudian juga ada alasan yang lain dari firman Allah surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak binasa. Ya, artinya ada di antara hamba-hamba Allah, ya, di antara malaikat-malaikat Allah ataupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tidak semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah jamaah sekalian rahimakumullah, dalil untuk membantah mereka yang membuat sebuah statement bahwa surga ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bahas? Karena ini sebuah akidah. Ini sebuah keyakinan yang jangan sampai bagi kita, apalagi kita tahu bahwa siapa di antara kita yang pernah diperlihatkan surga oleh Allah, kan tidak ada. Kita mengetahui surga, kita mengetahui neraka dari mana? Hanya dari dalil Al-Quran dan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika ada pemikiran-pemikiran ya yang mencoba untuk mengalahkan dalil, ya, kemudian membuat suatu kerancuan dalam sebuah akidah, maka kita bisa menangkisnya dengan dalil-dalil yang telah kita ketahui. Seperti itu. Ya. Karena memang ternyata masih ada ya, sebagian kaum muslimin yang mereka ya, terpengaruh dengan keyakinan ataupun pemahaman seperti ini. Oh iya ya, benar ya. Kalau surga sekarang sudah diciptakan, dia buat apa? Seperti itu ya. Atau ada yang berpandangan ya tadi ya, sebagian ulama bahkan sampai ada yang berpendapat bahwa surganya Nabi Adam berbeda dengan surga yang kelak nanti akan dihuni oleh anak cucunya dari kalangan orang-orang yang bertakwa seperti itu. Ya. Sehingga ini ya kita perlu sekali untuk membahasnya, karena berhubung kita sedang membahas tentang surga, ya tujuannya adalah karena sekali lagi surga dan neraka ini merupakan salah satu di antara hal-hal yang wajib bagi kita untuk kita imani. Makanya ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau pernah bersabda terkait dengan unsur-unsur akidah yang wajib bagi kita untuk kita imani. Pertama adalah mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Yang kedua, mengakui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Rasul kita. Dan yang ketiga, mengakui Isa itu sebagai Rasul, utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalimat Allah yang Allah tiupkan menjadi ruh yang ada di dalam perutnya Maryam. Maka ini wajib kita akui, Nabi Isa itu bukan Tuhan, akan tetapi makhluk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang lainnya. Dan dia sebagai Rasul juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wa annal al-jannata haq, siapa yang bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haq, kemudian barang siapa yang bersaksi bahwa neraka itu juga hak adanya, memang benar-benar ada. Maka kalau mengakui dan mengimani hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan 8 pintu surga bagi dia, dan dia bebas untuk memasuki pintu surga manapun yang dia kehendaki. Seperti itu. Fa hisabu 'ala Allah,
Dan nanti hisabnya, maksudnya amalan-amalan yang lainnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Baik, sehingga di antara hal yang wajib kita imani tadi, surga dan neraka itu ada saat ini, seperti itu. Nah, mungkin itu saja ya bisa kita bahas untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tapi ada yang ditanyakan, silakan. Apa? Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, apakah Qabil dan Habil sudah lahir atau belum? Satu. Kemudian kedua, dari beberapa yang saya pernah dengar juga, Ustadz, memang misalnya ya, bahwa Nabi Isa itu menurut keyakinan Islam masih hidup, belum pernah mati. Lain hal kalau misalnya kaum Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa sudah mati, dia disalib, kemudian sudah dihidupkan kembali, kemudian dibangkitkan, diangkat, sekarang masuk ke dalam surga dan duduk di samping Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka, tapi bagi kita tidak, dia masih hidup, belum pernah dimatikan, tapi dia diangkat ke langit. Ini istilahnya kan pemahaman kita kaum muslimin, barangkali di langit, tidak mengatakan di surga, karena di dalam Bible mereka itu mengatakan mereka bahwa Nabi Isa sudah diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara demikian, Pak. Syukran. Baik. Untuk yang pertama tadi apa, Pak? Qabil dan Habil sudah lahir. Untuk yang pertama terkait dengan Qabil dan Habil, ya, ketika Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia, apakah Qabil dan Habil itu sudah ada? Ya tentunya belum ada, Pak. Ya, sebab karena Qabil dan Habil itu lahir dari rahimnya Hawa. Ya, Qabil dan Habil lahir dari rahimnya Hawa. Kalau kita katakan bahwa ketika Adam turun sudah ada Qabil dan Habil, berarti ada proses perkawinan di surga, kan seperti itu. Proses perkawinan di surga yang akhirnya nanti Allah tidak menyebut Adam dan Hawa yang diturunkan, tapi keluarga Nabi Adam yang diturunkan begitu. Tapi Allah menyebutkan yang diturunkan ke dunia, ke bumi itu adalah hanya Adam dan Hawa. Lalu kemudian ada proses perkawinan antara Adam dan Hawa, lalu kemudian inilah perkembangan biak manusia hingga zaman saat ini. Seperti itu, Pak. Ustaz, kalau gitu di dalam yang Pak Ustadz sitir tadi dalam satu ayat, perintah Allah, turunlah kalian semua. Jadi kalian semua itu hanya Adam dan Hawa. Padahal di keterangan yang lain tidak hanya Adam dan Hawa, tapi ada ular segala macam. Ini gimana, Ustaz? Berpasang-pasangan katanya begitu. Baik, saya tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang itu, tentang ada ular dan lain sebagainya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah Adam dan Hawa saja dari surga. Sebab Adam dan Hawa inilah yang dalam tanda kutip tadi kita sudah bahas, yang melanggar terkait dengan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon tersebut, seperti itu. Makanya kalau misalnya ada keterangan ular dan yang lain sebagainya juga diturunkan, nah pertanyaannya sederhana seperti ini. Ya, untuk apa ular itu nanti berada di surga? Lalu kemudian buat apa ular itu diturunkan ke dunia dan lain sebagainya? Atau kalau Allah telah menciptakan binatang-binatang dan lain sebagainya sudah ada di dunia seperti itu. Jadi tidak ada yang menjelaskan dan menerangkan ya makhluk yang lain selain Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, dan juga iblis yang saat itu dia bersama malaikat hidupnya kemudian diturunkan ke bumi. Seperti itu. Hanya itu. Nah, adapun di situ keluarlah semuanya. Baik. Di sini kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu ya ada penjelasan terkait dengan jamak, ya. Jamak itu artinya bentuk banyak, ya. Ada istilah isim itu ya, ataupun fi'il lah kalau ditinjau dari bilangannya
Ada yang disebut mufrad berarti jumlahnya 1, musanna jumlahnya 2, kalau jamak lebih dari 2. Nah, dari kaidah usul fikih ya, dijelaskan bahwa istilah jamak itu ada yang mengatakan lebih dari 2, ada yang mengatakan minimal 2 pun disebut dengan jamak. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata jamak, bukan berarti hal-hal yang lain harus lebih dari 2. Berarti tidak hanya Adam yang diturunkan, berarti selain daripada Adam juga nanti akan diturunkan semuanya. Berarti ada binatang dan lain sebagainya. Nah, tidak, karena keterangannya hanya Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Nah, jadi seperti itu, Pak, ya. Sehingga tidak dijelaskan dan sekali lagi tidak diterangkan ada makhluk Allah yang lainnya, kecuali tadi iblis yang dihidup bersama malaikat kemudian diturunkan juga ke bumi, dalam tanda kutip diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang kedua tadi tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang jelas ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada kita tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu keterangan kita. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'rajnya juga bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, di antara 6 langit itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi itu akidah dan keyakinan kita. Nah, kalau dikatakan bahwa Nabi Isa sudah berada di surga, berarti ini menyelisih akidah kita sebagai umat muslim. Sebab surga itu ya, nanti yang pertama kali akan memasukinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kalau Nabi Isa sudah memasukinya, ya berarti ya, ini sudah menyelisih dari keterangan, semua keterangan baik dari keterangan Allah maupun dari keterangan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi bahwa akidah kita, akidah umat Islam ya, yang kita katakan ya, bahwa Nabi Isa sekarang masih berada di antara langit-langit yang 8 tersebut, yang pernah ya disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sampai ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha, dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Muhammad mendapatkan syariat mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, nanti di akhirat kelak ada satu tempat yang Allah sudah persiapkan bagi orang-orang beriman yang ketika amalnya ditimbang itu amal baik dan amal buruknya itu berimbang. Kalau tidak salah namanya Al-A'raf. Kalau tidak salah tadi Pak Ustadz juga ketika sholat menyebutkan Ashabul A'raf kalau tidak salah. Jadi orang-orang ini Allah tidak izinkan masuk surga, tapi karena rahmat Allah juga Allah tidak memasukkan mereka masuk neraka gitu. Pertanyaan saya nggak tahu apakah nanti ke depannya Pak Ustadz akan membahas mengenai ini. Kira-kira tempat seperti apakah ini gitu. Jadi masuk surga tidak, tapi masuk neraka juga tidak. Dan kira-kira berapa lama nanti akan di sana dan endingnya akan seperti apa? Apakah mereka masuk surga atau mereka nanti masuk neraka? Karena nikmat tidak, tapi azab tidak. Jadi itu bagi orang-orang yang amal baik dan amal buruknya seimbang ketika setelah ditimbang nanti. Itu yang saya pernah baca seperti itu. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Jazakallah khair.
Baik, nanti insya Allah sih sebenarnya ada pembahasannya sendiri itu Pak ya, terkait dengan itu. Kalau kita nanti membahas tentang neraka, itu akan terbahas sendiri. Ala seperti ini, secara umum saja saya sampaikan bahwa tidak ada tempat nanti di akhirat kecuali imma di surga wa imma di neraka. Endingnya itu, ya. Tidak ada tempat kecuali di surga ataupun di neraka. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang masuk surganya kita itu dasarnya adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari amal kita. Artinya tidak bisa dibayar surga itu dengan amal kita. Sangat jauh sekali, ya. Terlalu mahal surga itu seperti itu. Cuman ya rahmat Allah itu bisa kita dapatkan ya dengan beramal soleh. Nah, jadi seperti itu. Ya sehingga begini, ketika nanti kena akan ditimbang amal soleh kita dengan dosa ataupun keburukan kita. Andaikan misalnya sama, ya tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mendahulukan rahmatnya dibanding siksaannya seperti itu, ya. Makanya bahkan sampai orang-orang yang dosanya banyak dan hanya memiliki seberat biji atom, yang kita pernah bahas juga kan, yang hanya memiliki seberat biji atom keimanan itu kelak nanti pun juga akan dimasukkan Allah ke dalam surga, begitu Pak, ya. Sehingga tidak ada antara surga dan neraka itu satu tempat, itu tidak ada, melainkan semua masing-masing bagi ahli surga akan dimasukkan ke dalam surga, dan bagi ahli neraka akan dimasukkan ke dalam neraka, seperti itu. Nah, keterangan selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas, khususnya terkait dengan Ashabul A'raf itu bagaimana, seperti itu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Surga neraka makhluk sama-sama Pak. Jadi selain Khalik, makhluk itu. Khalik itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Jadi Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, semuanya makhluk. Seperti itu. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.